Ini tombol on off untuk equalizer, dan ada juga yang menanyakan ini fungsinya atau manfaatnya untuk apa. Tapi yang jelas fitur on off equalizer ini langka untuk mixer di bawah 1 jutaan. Nah, sekarang saya tunjukkan fungsi dan manfaatnya, kita bagaimana menggunakannya. Coba dengarkan dan bedakan. EQ ini belum saya nyalakan, ini masih posisi off. Sekarang saya coba saya on kan. 1, 2, 3 dicoba. Suara yang kalian dengar ini saya sudah menggunakan EQ-nya on, artinya ini aktif. Dan kalian bisa membedakan kualitas suaranya. Saya coba lagi, saya matikan. Ini suara tanpa ada EQ. Nah, itu adalah fungsi dari EQ on off ini untuk mengaktifkan dan mematikan EQ di sini. Tapi apa fungsinya hanya sekedar on off yang kita tunjukkan tadi? Saya tunjukkan ini apa manfaatnya. Saya beri contoh, ini saya menggunakan mikrofon di channel 1 dan saya sudah setting untuk mikrofon saya. Ini mikrofon saya seperti ini ya. Saya tambahkan ini ya, delay-nya sedikit misalkan seperti ini. Dan ini saya menggunakan tone control high, mid, low di sini yang sudah saya setting ya. Untuk EQ di sini saya sudah setting, tapi ini tidak saya gunakan. Nah, ini saya murni menggunakan pakai tone control di sini untuk efek mikrofon saya. Saya beri contoh, ini saya menggunakan mikrofon di channel 1 dan saya sudah setting untuk mikrofon saya. Ini mikrofon saya seperti ini ya. Saya tambahkan ini ya, delay-nya sedikit misalkan seperti ini. Dan ini saya menggunakan tone control high, mid, low di sini yang sudah saya setting ya. Untuk EQ di sini saya sudah setting, tapi ini tidak saya gunakan. Nah, ini saya murni menggunakan pakai tone control di sini untuk efek mikrofon saya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan ini? Ya, kalau kita mau menggunakan ini, misalkan kita mau doublekan setelah kita setting di EQ, ya tinggal ini pencet seperti ini. Nah, suara ini sudah suara pakai 2 equalizer yang di sini dan di sini. Kualitas suara seperti ini. Kemudian pilihan yang kedua, kalau kita sudah setting mikrofon seperti ini, kemudian kita membutuhkan musik, baik itu bisa nanti di flash disk ataupun pakai di sini Bluetooth ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan equalizer ini kedua-duanya. Di sini saya akan menggunakan mikrofon dan juga musik. Jadi kita memainkan nanti untuk EQ di sini dan yang ada di sini. Ini keperluannya untuk kita pakai mic sekaligus pakai musik. Nah, ini harus kita utamakan dulu. Nanti apakah kita menggunakan dua-duanya atau salah satu. Bisa ini tanpa ini atau ini tanpa ini. Dan nanti kita bisa pilih untuk yang musik saja atau untuk mikrofon saja. Akan saya berikan contoh. Contoh yang pertama, misalkan kita nanti menggunakan mikrofon untuk pengenalan atau introduction dan kita akan memutar musik yang nanti kita tidak akan memutar musik sambil bicara enggak. Jadi kita menggunakan mikrofon kemudian menggunakan musik. Dan yang pertama ini adalah kita akan menggunakan mikrofon ini dengan setting di sini. Kita libatkan ini EQ-nya, untuk musiknya tidak. Jadi dengan kata lain nanti posisi kita pas ngomong kita on kan, kemudian pas musik ini tidak kita on kan. Nah, untuk yang pertama ini saya flat karena saya menggunakan EQ di sini untuk vokal saya ya. Maka ini saya hidupkan dulu. Nah, ini saya sudah menggunakan EQ. Contoh yang pertama berarti ini saya gunakan untuk pidato duluan ataupun untuk memberikan ya bicara dulu, kemudian setelah itu baru diikutin musik. Jadi kita gunakan mikrofon ini untuk bicara dulu ataupun pidato, baru kemudian untuk musik. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kemudian kita mau memainkan musik, pidato kita sudah selesai, ya tinggal kita matiin ini dan kita putar musiknya. Ini contoh pertama ketika kita menggunakan EQ ini hanya untuk vokal atau mic kita, bukan untuk musik.
Contoh yang kedua, jika kita menggunakan EQ ini hanya untuk musik, sedangkan untuk vokal tidak. Vokal hanya menggunakan tone control. Maka caranya tentu saja ini kita matiin dulu. Kalau kita bicara ya, di EQ ini kita off-kan dulu, tidak dinyalakan. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan yang vokal, kita atur dulu untuk vokal itu sesuai dengan keinginan vokal kita ya. Misalkan ini saya tambahkan di sini, kemudian low-nya saya tambahkan, dikurangnya aja segini, saya tonjolkan seperti ini. Nah, ini settingan untuk vokal saya seperti ini. Ketika saya bicara atau pidato, saya menggunakan efek ataupun equalizer di tone control, tidak menggunakan di EQ ini. Nah, saat kita mau memutar musik, tentu ini nanti kita hidupkan. Nah, sekarang kita putar musiknya. Kita hidupkan dulu ya. Nah, ini untuk musik menggunakan EQ di sini, sedangkan vokalnya ini saya menggunakan di sini. Contoh yang ketiga, ketika kita menggunakan EQ yang di sini sekaligus EQ yang di sini, artinya semuanya aktif, baik untuk vokal maupun untuk musik. Kalau seperti ini harus hati-hati benar. Kita harus menentukan dulu untuk setting EQ di tone control nih. Ini seperti saya contohkan ya. Saya sudah setting seperti ini untuk tone controlnya, termasuk untuk EQ-nya seperti ini. Jadi ini juga untuk musik, sekaligus nanti kita akan bicara di dalam musik itu sendiri. Ini contoh yang ketiga, kita aktifkan semuanya. Nah, kita aktifkan untuk yang EQ-nya ya sebelum kita menggunakan campur ya. Nah, ini settingan yang kita gunakan. Langsung kita putar musik. Monggo-monggo para kadang, monggo-monggo pinara, ini sudah bisa masuk ke dalam ruangan. Cek 1, 2, 3, dicoba. Nah, kalau seperti ini berarti untuk vokal saya menggunakan efek tone control di sini ya, sekaligus pakai EQ. Jadi vokal saya, lihat ya di sini, vokal saya ini menggunakan EQ parametrik high mid low ini sekaligus menggunakan EQ yang di sini. Untuk musik yang sedang kalian dengarkan ini hanya menggunakan EQ yang di sini, tidak kena yang high mid low. Jadi sekali lagi musiknya hanya menggunakan EQ ini. Kalau menambahkan yang seperti ini gimana Pak? Kalau menambahkan seperti ini, kalian menggunakan EQ yang digunakan untuk ya MP3-nya itu ada di sini. Sebagai contoh, saya tambahkan misalkan ini musiknya saya kurangi biar tidak terlalu menonjol, mid-nya saya kurangi. Saya tambahkan low-nya di sini. Nah, bisa seperti ini. Jadi sekali lagi, teman-teman, kalau kita menggunakan cara seperti ini, artinya untuk vokal kita juga dapat EQ di sini ya, dan EQ dari high mid low. Kalau musik ini hanya dapat EQ di sini, kecuali kalau kita nambahkan high mid low untuk di MP3-nya atau channel yang ada USB ini. Nah, ini yang cara yang ketiga yang bisa kalian gunakan. Jadi teman-teman, cara yang ketiga gini berarti vokal kita itu mendapatkan dua EQ, yaitu yang high mid low ini sekaligus EQ yang di 7 band stereographic equalizer ini. Double EQ untuk vokal kita. Sedangkan untuk musik ini kita mendapatkan EQ di sini saja. Kecuali kalau kalian mengaktifkan juga tone control yang di channel EQ untuk USB ataupun untuk MP3-nya. Ini ada di channel ini yang ada tandanya USB MP3 ini. Jadi kalau yang cara ketiga ini kita memang lebih mengutamakan vokal dan musik. Artinya vokal juga nanti bisa campur ke musik. Cara seperti ini bisa kita gunakan ketika kita perlu bicara ataupun ngomong di antara atau di dalam musik itu. Ini yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk fitur
EQ on off di sini. Untuk musiknya, selain kita bisa putar lewat USB ini, kita juga bisa mengambil fitur Bluetooth seperti ini. Nah, ini saya menggunakan fitur Bluetooth, diputar dari HP, dan kalian bisa menggunakan dengan kombinasi EQ vokal ada di sini, juga EQ di sini. Ya, dengan cara kita on-kan di sini ya. 1, 2, ini tidak on, kita on-kan seperti ini. Ini suara dari EQ di sini dan EQ di sini untuk vokal dan juga untuk musiknya. 1, 2, 3. Nah, kita bisa menggunakan ini. Musiknya ini sebagai latar, kemudian ini sebagai vokalnya, atau misalkan kita mau menyanyi silakan ya, seperti ini. Ini cara kalau kita menggunakan musiknya lewat Bluetooth. Lalu bagaimana dengan efek DSP? Ingat, kalau efek DSP ketika kita mengangkat seperti ini, cek 1, 2, 3, tentu saja nanti musik juga akan dapat efek. Jadi saya beri contoh, misalkan ini saya menggunakan efek ini ya, saya hidupkan. Cek 1, 2, 3. Ini antara musik ya dan vokal saya ya sama-sama dapat efek. Misalkan ini saya matiin seperti ini tanpa efek, musik juga tidak dapat efek. Ketika saya angkat, nah musiknya juga kena efek. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan efek DSP seperti ini, maka kita akan mendapatkan efek baik musik dan untuk vokalnya. Tapi apa demikian? Coba kita lihat. Ini saya buka ya. Efeknya saya buka. Nah, di tombol ini ya, tombol MP3 ini kan ada efek send. Ini posisi terbuka ya. Bagaimana kalau kita matikan? 1, kalian mendengar sendiri musiknya kena efek tidak? Atau hanya suara saya? Coba saya tunjukkan. Ini efek saya matikan. Saya tidak akan ngomong, ini saya tidak pakai efek. Sekarang saya angkat efeknya, dengarkan musiknya kena efek dah. Nah, efeknya tidak kena musik. Jadi teman-teman, untuk efek DSP ternyata kalian bisa mengakali agar musiknya tidak kena efek, yaitu dengan mematikan efek send di channel yang ada USB fungsi ininya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk infonya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like dan komen. Tentu saja yang belum subscribe supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi di channel ini ya. Matur nuwun, tetap salam seger waras. Bye bye.